Um, Oke guys, sekarang kita udah di pintu gua masuk ya. Ini ke bawah, ini pintunya. Gua yang pertama, ini kita ke bawah menggunakan senter ya. Jadi senternya harus terang. Oke, kita ke bawah. Ikuti terus perjalanan kita. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Oke guys. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, just a female and a mama. You should see the fellas meet you for a little love my smoocher. If you want some. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Agus. Nah, di video kali ini gue mau berbagi tentang pengalaman kita jalan-jalan di Goa Sanrego ya. Jadi ada salah satu goa yang ada di Sanrego yang baru-baru ini kita kunjungi ya. Goa ini sangat unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Karena di masyarakat sekitar sendiri itu jarang yang tahu kalau ada goa di situ. Dan entah apa alasannya, mungkin kali masyarakatnya merahasiakan kali ya, atau memang apa namanya tidak di publik gitu. Jadi di Sanrego ini itu ada sekitar 20 goa. Dan satu goa itu banyak sekali cabang-cabangnya. Jadi makanya kalau kita ke sana itu tidak ada orang yang berpengalaman, kemungkinan kita bisa hilang gitu teman-teman ya. Jadi usahakan kalau teman-teman ke sana jalan-jalan itu usahakan ada orang yang apa namanya yang menemani gitu ya, biar nanti tidak hilang gitu. Konon cerita itu ada salah satu goa itu sekitar 5 kilo teman-teman. 5 kilo itu panjang banget. Dan biasanya orang yang jalan-jalan ke sana katanya menurut cerita ya, menurut masyarakat sekitar, nanti kita bisa tempuh goa tersebut kalau kita hilang. Jadi sangat mistis sekali ya. Tapi ada salah satu orang warga yang sudah bolak-balik masuk ke goa tersebut karena mungkin mencari sesuatu ya. Karena memang katanya menurut sejarah di dalam goa ini banyak peninggalan gitu ya. Banyak peninggalan dan di masyarakat sekitar sendiri udah mendapatkan sesuatu ya. Udah mendapatkan sesuatu mungkin seperti barang peninggalan gitu ya. Dan beliau ini sangat berani sekali karena biasanya sendiri dia masuk dan itu sampai mati senternya baru keluar teman-teman. Dan goa yang 5 kilo ini beliau sendiri belum pernah sampai tembus gitu ya, tapi memang jauh banget ya. Jadi awal pertama kali saya masuk di goa itu saya sempat ragu teman-teman, karena biasanya itu goa kan apa namanya pintunya itu luas terus berdiri gitu, maksudnya rata gitu terus bundar gitu. Nah, goa yang di Sanrego ini memang agak sedikit apa namanya tidak terlalu pintunya. Sebenarnya ada 2 pintu teman, ada 2 pintu. Itu kita bisa sebelah utara dengan sebelah timur kalau tidak salah ya. Itu pintunya dan kebetulan kita masuk ke pintu yang di timur. Dan ketika saya masuk di dalam goa ini, itu ada sesuatu yang aneh teman-teman. Ada sesuatu yang aneh. Karena di ruangan pertama itu pintunya tidak terlalu besar teman-teman, tapi pas kita masuk ke dalam luar biasa sekali, itu kayak istana di dalam. Kayak istana, itu luas banget. Dan di dalam itu banyak sekali burung-burung, kelelawar kalau nggak salah, bukan burung-burung ya, tapi kelelawar. Dan apa namanya itu pas kita di ruangan pertama. Jadi sebenarnya banyak video sambil banyak saya shoot gitu ya. Cuman kebetulan pas di ruangan pertama itu saya on kamera. Jadi pas pertama kali kita nyalakan kamera, jadi tidak sekitar kurang lebih 5 menit itu tiba-tiba kameranya mati teman-teman. Selama ini saya pakai kamera tidak pernah seperti itu. Dan kameranya sendiri itu full. Casnya itu full. Baterainya itu penuh 100%. Dan itu tiba-tiba mati teman-teman. Dan anehnya lagi ketika saya nyalakan itu perasaan saya udah nyala teman-teman. Tapi ternyata tidak nyala. Dan itulah saya gunakan banyak shoot sambil kamera itu tidak nyala. Itu ada sesuatu yang halal mungkin, walau alam kita tidak tahu di situ ada mistisnya atau tidak ada. Yang penting perasaan saya itu selalu takut banyak mikirkan sesuatu teman-teman, karena pertama memang gua ini masih jarang ya, masih jarang yang jalan-jalan ke sana. Kedua apa namanya itu apa namanya kameranya saya selalu pikirkan gitu, kok bisa gitu ya, kok bisa langsung mati gitu. Oke. Dan kita ke sana itu cuma satu gua yang kita kunjungi teman-teman, tapi di dalamnya itu banyak sekali cabang-cabangnya.
Dan setiap menempuh satu ruangan itu pintunya itu sangat boleh dikata kecil teman-teman. Tapi ketika kita melewati pintu-pintu masuk ruangan itu besar banget teman-teman ya. Dan mungkin di lain waktu kita akan mau review lagi beberapa gua yang masih saya penasaran karena di dalam katanya ada semacam apa ya, semacam tempat tidur gitu. Jadi memang bentuknya konsepnya itu kamar teman-teman ya. Dan kebetulan kita berkunjung ke gua ini itu sekitar pukul 4.30. Jadi memang agak sedikit waktu gitu ya, sedikit mepet waktunya. Dan kita ke sana itu sekitar kurang lebih sekitar 11 orang kalau tidak salah ya, 11 orang. Karena dari kampung, dari teman sendiri yang ke sana itu sekitar 5 orang, ditambah sekitar warga yang kita temani juga sekitar 6 orang juga berangkat ke sana. Karena saya sendiri tidak berani kalau misalnya cuma 3 orang atau 2 orang dan tidak ditemani oleh orang-orang yang berpengalaman gitu. Dan setelah kita masuk ke sana keliling, alhamdulillah saya udah mulai happy gitu karena melihat sesuatu yang luar biasa pemandangannya gitu ya di dalamnya, pemandangannya. Jadi saya mulai semangat gitu karena memang ruangannya besar. Jadi pikiran saya itu kalau masuk gua itu cuma lurus gitu, tidak ada cabang-cabangnya, terus tidak terlalu tinggi. Dan ini luar biasa banget teman-teman. Itu kayak memang kayak istana di dalam. Dan pastikan ketika teman-teman berkunjung ke sana itu kamera itu apa namanya menggunakan senter yang terang gitu ya. Dan makin banyak senter makin bagus. Dan kebetulan waktu itu karena lampu kamera belum ada ya, belum ada. Jadi memang menggunakan senter saja gitu ya. Dan gua ini mempunyai banyak cerita. Cuma kita tidak mewawancarai salah satu warga yang memang mungkin apa namanya tidak sempat ikut pada saat itu karena yang mengetahui sejarah itu kebetulan di waktu itu kebetulan tidak ada di sana gitu. Dan mungkin di lain waktu kita akan lebih kupas lagi lebih mendalam tentang sejarah tersebut karena memang unik teman-teman. Di sekitar sendiri di warga-warga di situ masih jarang yang tahu, padahal banyak banget gua sekitar 20 gua dan itu panjang-panjang teman-teman ya. Dan konon ceritanya menurut sejarah di sana itu pada saat perang dulu ya, antara mungkin walau alam tentang perang apa gitu ya. Disitulah beberapa tempat persembunyian gitu ya, tempat persembunyian sehingga memang kamarnya sangat bagus sekali gitu.
tapi di sini. Jadi mungkin bisa menghubungi beliau dan ketika sempat mungkin akan ditemani teman-teman ya. Dan